Oke, selamat pagi untuk kelas 8 ya. Oke, sekarang kita sebelum masuk materi, misalkan bahas dulu ya tugas yang sebelumnya karena ada beberapa yang salah, jadi kita bahas dulu kenapa salah gitu ya jawabannya. Kalau untuk nomor 1 tidak ada masalah ya. Tentukan pasangan sudut-sudut yang sehadap apa saja. Yang sehadap itu berarti yang sama persis. Jadi kalau A1 dengan B1. Terus A2, B2. Ya kan? Terus A3, B3. Dan A4, B4. Ya, tidak ada masalah. Nah, kalau untuk yang dalam berseberangan, diingat itu adalah yang di dalam garis paralel ini. Ya, jadi di dalam garis paralel itu berarti yang di dalam sini dan di sini. Nah, tapi yang bentuknya cross silang, jadi kayak nih A3 dan B1. Terus yang cross seperti ini yaitu A4 dan B2. Gitu. Itu adalah yang dalam berseberangan. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang nomor 2 ya, yang kalau ada yang salah. Nah, kita lihat dia bilang K dan L adalah sejajar. Berarti kita kasih tanda sejajar dulu nih, K dan L dengan menggunakan tanda panah. Nah, diketahui P-nya aja kan yang 125. Kita lihat yang A sudut T. Nah, ini adalah sudut sehadap kan ya, pasti dia 125 derajat juga. Nah, kalau sudut R juga sama, yaitu 125 derajat karena apa? Ini adalah bertolak belakang. Nah, kalau sudut V di sini ya, karena di sini 125, di sini juga 125 kan? Karena dia sehadap dengan sudut R dan dia bertolak belakang dengan sudut T. Berarti ini juga 125 derajat. Gitu. Nah, sekarang yang D sudut T lagi ya, ini yang ditanya ya, berarti ya pasti 125 derajat. Sudut W ya, sudut W. Nah, kalau sudut W itu adalah ini yang lurus kan, di garis lurus, totalnya kan selalu 180. Berarti sudut W itu caranya 180 derajat dikurang 125 derajat. Berarti jawabannya adalah 55 derajat. Nah, sudut U, karena dia bertolak belakang dengan sudut W, berarti kan besar sudutnya sama, yaitu 55 derajat. Sedangkan sudut Q, ya dia sehadap dengan sudut U, berarti dia juga 55 derajat. Oke, nah sekarang kita bahas lagi soal yang nomor 3. Nah, nomor 3, jika sudut A 90 derajat, tentukan sudut B. Tentukan alasannya. Nah, ini berarti kalau A ini 90, B kan dia adalah sudut sehadap ya, yang bentuknya sama persis seperti sudut B. Karena si garis 1 dan garis 2 adalah sejajar. Berarti ini juga 90 derajat. Alasannya karena dia adalah sudut yang sehadap. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang B. Jika sudut F, berarti yang ini adalah 118 derajat, tentukan sudut E. Nah, ini sudut E. Ya. Kita lihat sudut E. Sudut E itu kita harus tahu dulu ya. Sudut ini itu adalah sudut apa? Nah, kita harus cari dulu sudut yang sini. Nih. Ya, caranya 180 dikurang 118, yaitu 62. Kenapa harus dicari yang di sini dulu? Karena supaya membuat ini jadi sudut apa? Dalam berseberangan. Ya, jadi ini tuh kita tulis ya, sudut E itu adalah 62 derajat. Ya, karena dia dalam berseberangan dengan sudut yang di sebelah F. Gitu. Nah, tentukan sudut H. H di sini berarti bertolak belakang dengan F, berarti 118. Sudut G
ini ya dengan F itu adalah sudut sehadap, berarti juga 118. Sudut D. Nih ya, sudut D, kalau A ini 90, B 90, D juga berarti 90 kan, caranya dari 180 karena dia di sini adalah pelurus ya, sudut berpelurus, berarti 180 kurang 90 yaitu 90. Kalau sudut C tadi kan ya yaitu 90. Kenapa? Dari mana? Karena dia berpelurus dengan sudut A, berarti 180 dikurang 90. Gitu ya. Kalau masih bingung, kenapa kok aku salah jawabannya, silahkan tanya Miss. Gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ini adalah review sebelum kita maju ke subbab yang lain, yaitu nanti sudut pada suatu bangun ya. Jadi kita lihat ya. Kita review dulu sifat-sifat garis sejajar. Ya, kalau bentuknya sejajar, berarti kalau modelnya sehadap seperti ini, besarnya sama. Sama kalau berseberangan, besarnya juga sama, 180. Kalau berseberangan, kayak cross seperti ini juga sama ya. 100, besar sudutnya sama. Jika sebuah garis memotong dua garis, maka sudut-sudut sehadapnya sama besar, dan berseberangan dalamnya itu juga sama besar. Oke, nah sekarang kita lihat contoh soalnya, terus diingat lagi, kalau model yang seperti ini, total sudutnya adalah 180 gitu. Jadi diingat-ingat lagi ya. Kita lihat soal contoh nomor 1. Pada gambar berikut, jika L itu sejajar dengan M, berarti Miss bikin ya seperti ini. Carilah besar sudut X dan Y. Oke, yang ketahuan adalah yang ini, 50 derajat. Betul ya, yang ketahuan 50 derajat. Nah, berarti kita harus cari dulu yang sehadap dengan dia, yang 50 derajat ini, yang sehadap dengan dia kan bentuknya sama persis. Yang mana? Yang ini kan ya? Gitu, ya ini juga 50 derajat. Nah, berarti untuk mencari sudut X di sini, sudut X itu yang ini, ya, caranya nggak bisa langsung 50 derajat. Mereka ini adalah sudut yang melewati garis lurus. Nah, totalnya 180. Berarti caranya 180. Ya, sudut X-nya itu 180 dikurang 50 derajat, yaitu 130. Ya, itu untuk X yang nomor 1. Nah, sekarang kita untuk yang nomor 2, kita mencari X dan Y. Nah, yang ketahuan di soal itu adalah sudut apa aja, ya kan? Ini dia bilang ini pasti ini ya, sejajar. Nah, kalau di sini 140, kita cari yang sehadap dulu, yang bentuknya sama persis. Kok ini kayak gini ya? Berarti, oh ada di garis ini. Nah, berarti bentuk yang sama persis adalah yang ini kan? Nah, berarti di sini adalah 140. Berarti sudut Y-nya sudah bisa dapat kita. Karena ini tuh apa? Berpelurus. Nih, ini kan yang ditanya Y yang di sini ya. Nah, berarti Y-nya caranya 180 dikurang 140 derajat. Yaitu 40 derajat. Gitu. Ya, sekarang untuk yang X. Ya. Untuk X berarti kita lihat, kalau kamu lihat di sini, ini tuh dalam berseberangan dengan ini kan. Nah, di dalam tuh. Ya, nyebrang dan bentuknya kayak cross gitu ya, kayak X. Berarti si X-nya kita juga langsung tahu, yaitu 120 derajat. Tadi ini Y-nya 40 ya. Gitu. Oke, kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Oke, pada gambar di sebelah kanan, jika sudut A ditambah sudut D adalah 180, jelaskan mengapa L itu sejajar dengan M. Nah, kalau totalnya ini 180, ya kan, berarti kita bisa hitung si C nih. Ya kan, sudut C juga berarti sama dengan 180 derajat dikurang sudut D. Gitu. Nah, berarti A itu kan
sama ya, 180 dikurang D, berarti dia sama dong. Karena sudut C sama dengan sudut A besarnya sama, maka dia itu disebut apa? Dalam berseberangan kan, si C dan A nih cross seperti ini. Nah, kalau dia dalam berseberangan dan besar sudutnya sama, berarti garis L dan M adalah sejajar. Gitu. Kita lihat lagi contoh soal yang ini ya. Oke. Dengan menggunakan gambar di sebelah kanan, nomor 1 tentukan sudut-sudut yang sama, besarnya sama dengan A. Nah ini kita lihat ini garisnya nggak sejajar ya, jadi diingat gitu. Mana yang sejajarnya yang sama dengan A nih. Kalau sama dengan A, yang mana aja? Berarti pasti ya untuk jawaban nomor 1 pasti C. Kenapa C? Karena dia bertolak belakang, sudut C. Terus mana lagi yang sama dengan A? Ada lagi nggak yang sama dengan A? Nggak ada lagi. Kenapa kok nggak ada lagi? Karena si dua garis ini tidak sejajar. Yang ini sama ini tuh nggak sejajar. Karena nggak ada tandanya dan tidak ada tanda panahnya. Gitu ya. Jadi dia tidak nilainya tidak sama. Gitu ya. Jadi A sama C itu sama karena dia bertolak belakang. Nah, soal yang nomor 2, tentukan sudut yang bertolak belakang, sudut sehadap dan sudut dalam berseberangan dari sudut H. Oke, kita tandain dulu nih sudut H nih yang ini. Ya kan? Kita tulis dulu yang tolak belakang. Tolak belakang itu berarti yang di belakang dia. Yang ini. Berarti sudut F. Kalau yang sehadap itu yang sama persis dengan dia, ada nggak? Yang modelnya sama persis, berarti kalau dia di sini, si D bukan? Bukan. Karena dia ini bukan, garisnya bukan sejajar, jadi nggak ada yang sehadap. Nah, kalau dalam berseberangan, sehadap itu tidak harus sama ya, berarti yang modelnya sama seperti H itu adalah ini, sudut B. Nah, kalau yang dalam berseberangan, itu yang cross, tapi di dalam dua sudut ini, berarti H crossnya ke sini, yaitu sudut B. Gitu, ya. Nah, kita lihat lagi contoh soal yang selanjutnya. Pada gambar di bawah berikut, tentukan garis-garis sejajar. Gitu ya. Nyatakan garis-garis sejajar dalam simbol sejajaran. Nah, itu untuk yang nomor 1. Jadi nomor 1 itu cari mana garis yang sejajar. Oke, kalau kita nyari garis sejajar, berarti kita harus cari dulu mana sih sudut yang sama gitu. Kita lihat nih contoh nih, misalnya kalau ini 60 berarti di sini 120. Ya kan? Kalau di sini 125 berarti di sini 55. Dari mana? Dari 100. Gede ini ya. Gedekan dulu. Nih ya. Oke, ini ulang ya. Jadi kalau di sini 125, di sini itu pasti 55. Kenapa di sini 55? Karena caranya 180 dikurang 125, kan dia di pelurus ya. Berarti kalau ini 55, di sini 125. Gitu. Ya kan? Nah, kalau di sini 60, di sini berarti 120. Karena caranya dari 180 kurang 60 kalau bentuknya di garis lurus. Sama halnya dengan ini, kalau ini 60, ini juga 120. Gitu. Ya, terus yang mana lagi? Berarti di sini juga 60, dari mana? Bertolak belakang. Gitu ya. Nah, berarti yang sejajar, kita bisa lihat nih, ini bentuknya 120, 60. Ini juga 120, 60. Berarti sama dong. Ya, bentuk sudutnya di tempat yang sama. Berarti dia sejajar nih. Si K dengan N, Miss bikin seperti ini. Gitu. Nah, terus yang kedua mana lagi yang sejajar? Itu adalah L dan M. Kenapa? Sebentar kita cek itu. Iya, karena dia 125, 55, ini juga 125, 55. Sama. Ya, berarti yang kedua adalah sudut L dan, garis L dan M. Gitu. Nah, untuk yang nomor 2, jika L dan M sejajar, nih ya, berarti misalnya bikin seperti ini, tentukan besar X dan Y.
Oke, kita bikin karena dia bilang sejajar ya. Berarti kalau sejajar kita cari Y dulu. Ini Y. Ini kan udah jelas nih caranya gampang. Ini kan bentuknya pelurus. Kalau di sini 130 berarti Y-nya tinggal 180 kurang 130, yaitu 50 derajat. Ya kan? Terus untuk X-nya dilihat nih, ini kan nyebrang nih. Dalam berseberangan. Berarti X-nya langsung 130 derajat. Gitu, ya. Nah, itulah caranya ya. Jadi hari ini tuh nanti kita sudah selesai, kita latihan yang terakhir nih semacam kuis ya untuk geometri. Nah, ini nanti kamu kerjakan, tentukan nilai-nilai sudut seperti ini, dikumpul hari ini ya, dikumpul hari ini di mes seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semuanya.